4 pilar, tapi ada 5 pilar yang luar biasa. Begitu, bukan mau menambahkan, tapi ini bukan bid'ah. Cuman ternyata betul dilengkapi. Nah, kekuatan ini, 5 pilar ini atau 5 kekuatan, ini biasa saya presentasi di awal. Jadi kalau kita presentasi, kita di awal adalah memahamkan tentang 5 pilar atau 5 alasan atau 5 kekuatan. Atau 5 kekuatan dari perusahaan yang hampir 1 juta orang telah bergabung di bisnis ini. Dan ribuan, lebih dari 5.000 orang sudah berhasil terbebas dari hutang dan berhasil mendapatkan apa yang diharapkan, walaupun ada yang duluan banyak, ada yang masih sedikit, tapi ini masalah timing saja. Tapi akibat dari kekuatan ini, 5 pilar ini yang membuat banyak orang bergabung. Singkatnya bahwa Bapak Ibu kawan-kawan yang saya hormati, 5 pilar ini adalah kekuatan kita untuk presentasi. Yang terpenting adalah banyak member yang merasa kesulitan untuk closing karena kurang memahami yang namanya 5 pilar. Sementara senjata terbaik untuk kita presentasi buat orang bergabung adalah 5 pilar tersebut. 5 kekuatan. Pilar yang pertama atau kekuatan alasan yang pertama adalah profil perusahaan. Kita kupas nih. Nanti di akhir saya kabarin berita baiknya. Profil perusahaan. Profil perusahaan. Yang kedua, pilar yang kedua adalah tentang produk. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah marketing plan. Marketing plan atau biasa kita bilangnya cara main. Atau bonus-bonus. Yang keempat itu adalah transparansi data. Transparansi data. Yang terakhir, yang kelima, pilar yang kelima adalah group leader dan support system. Group leader dan support system, saya singkat SS. Nah, dari 5 alasan ini, ketika kita jabarkan, kita presentasi orang 5 pilar ini, itu betul-betul membedakan, betul-betul berbeda dengan bisnis yang lain. Ini harus dipahami di awal. Jadi Bapak Ibu intinya bahwa bagaimana caranya supaya ke depan, apalagi yang jauh dari leadernya di kota kecil atau kota baru yang baru masuk bisnis ini dan belum ada leader di situ, dan kalau macam leadernya ditelepon agak susah mungkin saking sibuknya, yang harus kita lakukan adalah memahami 5 pilar. 5 pilar tersebut harus kita pahami. Dasar-dasar dari 5 pilar. Memahami 5 pilar. Karena tidak ada cara lain untuk memahamkan orang tentang bisnis ini. Caranya hanya satu, yaitu menjelaskan tentang 5 pilar tersebut. Profil perusahaan. Profil perusahaan. Perusahaan ini didirikan di Bandung. Perusahaan ini didirikan atau berdiri di Bandung, di Jalan Surapati Kor, Kompleks Surapati Kor, Cicahem, Bandung. Nah, maksudnya begini, kita jelaskan profil perusahaan. Selain itu didirikan oleh salah satu putra terbaik bangsa. Biasanya kalau macam kita offline, saya jelaskan begitu. Online pun begitu. Saya biasanya teleponan, saya bilang, Pak, pilar pertama, di sini ada kekuatan, ada 5 kekuatan dari perusahaan yang membuat ratusan ribu orang, bahkan hampir 1 juta orang bergabung di bisnis ini. Saya akan jelaskan ke Bapak dan nanti Bapak lihat perbedaan dari bisnis yang lainnya. Pilar yang pertama adalah tentang profil perusahaan. Perusahaan ini didirikan di Bandung dan didirikan oleh salah satu putra terbaik bangsa. Beliau adalah Bapak Haji Febrian Agung. Beliau adalah salah satu orang sukses sebelumnya sebelum mendirikan bisnis ini. Dan kemudian kebetulan yang luar biasanya lagi, Pak Haji Febrian Agung ini adalah formulator dari salah satu produk perusahaan, yaitu Eco Racing. Nah, kemudian kalau soal surat izin, alhamdulillah surat izin dari perusahaan itu lengkap sekali. Surat izinnya lengkap, mulai dari SIUP, kemudian SIUPL, lalu kemudian kita sudah mengantongi surat izin dari 3 kementerian. Perusahaan sudah mengantongi izin dari 3 kementerian, Kementerian Tenaga Kerja, Sosial, dan juga Perdagangan. Dan kemudian yang luar biasanya lagi, kita sudah mendapatkan sertifikasi, perusahaan kita sudah mendapatkan sertifikasi AP2LI. Terus yang paling luar biasa, sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Halal produknya dan juga halal marketing plan-nya. Artinya
ketika Bapak bergabung, perusahaan ini aman, lancar, insya Allah jangka panjang, tahan lama, dan ibu-ibu paling suka tuh yang tahan jangka panjang, yang lama maksudnya. Perusahaan ini tahan jangka panjang dan lama, insya Allah mudah-mudahan. Nah dari awal ini, ketika kita menjelaskan tentang profil, paling tidak sudah ada ketertarikan di awal. Artinya bahwa kalau kita mau menjelaskan lebih detail, di sini ada kelebihan dari perusahaan kita yang tidak dimiliki oleh perusahaan network marketing, yang tidak banyak dimiliki oleh perusahaan network marketing. Itu apa? Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama begini, Pak. Yang pertama adalah sertifikasi dari AP2LI. Sertifikasi AP2LI. AP2LI penjelasannya begini. AP2LI ini adalah badan lembaga yang mengurus tentang bisnis network marketing. Ini bukan lembaga negara, tapi berkontribusi untuk negara. Artinya bahwa begini, ketika perusahaan tersebut sudah mendapatkan surat izin dari AP2LI, berarti dinyatakan sah perusahaan network marketing tersebut atau perusahaan direct tersebut itu terbebas dari yang namanya money game. Artinya bukan judi. Jadi kalau macam ketika Bapak Ibu ditawari perusahaan lain yang tidak memiliki sertifikasi AP2LI, wajib jadi tanda tanya. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah money game atau ponzi yang seperti sering kita dengar. Nah, ketika Bapak Ibu bergabung di sini, insya Allah mudah-mudahan hati tenang, tentram, tinggal jalankan bisnisnya. Kenapa? Karena perusahaan ini insya Allah bukan money game karena sudah bersertifikasi dari sertifikat AP2LI, satu badan lembaga yang nanti mengeluarkan sertifikat dan menyatakan bahwa perusahaan ini marketing plan-nya itu terbebas dari yang namanya money game. Nah, ini yang biasa saya sampaikan ke beberapa teman-teman. Kemarin saya ketemu dengan beberapa pebisnis yang lain, ada ibu-ibu, terus ada orang yang seumuran saya, mereka bisnis yang lain, dan mereka tidak punya yang namanya AP2LI. Dan mereka pun baru tahu ternyata mesti punya AP2LI. Harusnya dan yang terjadi apa? Mereka cross check, ternyata betul perusahaan ini belum memiliki sertifikasi AP2LI. Ini kekuatan pertama dari perusahaan, profil dari perusahaan yang tidak banyak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Nah, ini senjata kita ketika kita memahami tentang 5 pilar. Di 5 pilar pertama saja, saya ketemu beberapa orang pebisnis, mereka sudah tertarik dengan bisnis ini. Padahal saya baru jelaskan pilar pertama, yaitu profil perusahaan. Selanjutnya, yang lebih luar biasa dari perusahaan kita adalah sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia di pusat di Jakarta, yang insya Allah mudah-mudahan halal marketing plan-nya, halal juga produknya. Dan tidak semua, ini catatan pentingnya, tidak semua bisnis MLM di Indonesia memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan luar biasanya PTB sudah mengantongi surat izin atau sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Artinya insya Allah mudah-mudahan perusahaan ini halalan toyiban. Mau dikerjakan aman, tinggal betul-betul sesuai dengan visi misi, go berkah, no riba. Karena terjadi transaksi jual beli. Konsep dari perusahaan ini adalah transaksi jual beli. Makanya sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu di pilar pertama yang sering kita pakai. Kawan-kawan member di Papua, kawan-kawan di Papua sering pakai 5 pilar ini. Dan ini alasan pertama ini yang banyak pebisnis kalau mereka paham bisnis, ketika mereka mendengarkan ini mereka sudah tertarik di awal, padahal belum dijelaskan marketing plan lainnya. Ini maksud saya apa? Maksud saya bahwa penting untuk kita memahami yang namanya 5 pilar. Jadi ketika kita menjelaskan bukan langsung ke marketing plan-nya. Jadi ada urut-urutan di awal yang harus kita jelaskan. Demikian, ini yang jadi catatan penting. Yang kedua, pilar yang kedua adalah produk. Pilar kedua adalah produk. Nah, ketika kita jelaskan, biasanya kita sampaikan bahwa produk PTBS itu terbagi menjadi 5 segmen pasar. Artinya bahwa semakin produk kita ini banyak, tapi dia mencakup seluruh segmen pasar. Nah, prinsip dasarnya begini. Dulu kita diajarin prinsip dasar ketika kita mau bisnis produk itu terbagi menjadi 2. Segmen pasar terbagi menjadi 3 segmen pasar. Yang pertama, produk ini segmen pasarnya sempit. Terus yang kedua,
produk ini segmen pasarnya menengah. Terus yang ketiga, segmen pasarnya luas. Dan kita tahu sendiri bahwa setiap produk ada jodohnya. Mau produk itu mahal atau produk murah, setiap produk ada jodohnya. Tergantung nanti targetnya benar atau tidak. Tapi di sini sebelum kita menerima bisnis atau mendaftar di satu bisnis yang harus kita ketahui bahwa bukan hanya soal tadi sertifikasinya sudah lengkap atau surat izinnya lengkap, kelengkapan surat izin, tapi juga tentang produknya. Walaupun marketing plan-nya bagus, walaupun profil perusahaannya bagus, tapi produknya kalau tidak bagus, berarti ada yang timpang di situ. Nah, kita lihat produk dari PTBS sendiri. Singkatnya adalah produk PTBS terbagi dari 5 segmen pasar. Yang pertama adalah produk pertanian atau perkebunan, yang kedua produk ternak darat dan ternak air dari satu produk itu. Terus kemudian kita punya produk eco racing yang untuk campuran bahan bakar, menaikkan kualitas bahan bakar dan seterusnya. Terus kemudian kita punya produk kesehatan, kita punya Hubs Pro, kita punya Bimax, kita punya Ecovico. Ecovico itu mengandung minyak esensial dan itu pun ternyata antivirus bakteri dan jamur. Hubs Pro pun demikian, mengandung habatus sauda dan juga propolis. Nah, propolis ini dari produk kita, produk kesehatan ini, propolis ini luar biasa. Kenapa? Dia juga antivirus bakteri dan jamur. Dan dulu saya belajar full tentang propolis. Propolis dia bisa masuk ke salah satu sel tubuh. Sel tubuh manusia itu ada salah satu sel tubuh yang paling terkecil. Yang paling terkecil. Saking kecilnya, sel tubuh tersebut itu ibarat satu helai rambut. Satu helai rambut manusia dibagi 12. Dibagi 12. Itu ada salah satu sel tubuh manusia yang kecilnya sama seperti satu rambut dibagi 12. Dan propolis ini dia masuk ke dalam untuk mengeluarkan. Dia masuk ke dalam sel terkecil tersebut untuk mengeluarkan atau mendetoksifikasi racun dari dalam sel tersebut. Ini kehebatan dari propolis. Dan alhamdulillah ditunjang lagi dengan kandungan Hubs Pro ditambah dengan habatus sauda. Dan luar biasanya habatus sauda serta propolis ini sudah dicatat di dalam Al-Quran, di dalam salah satu kitab. Artinya bahwa ini produk bukan main-main Bapak Ibu. Jadi maksudnya begini, segmen pasar kita yang luas ini bisa menambah closingan maksimal. Terus kemudian kita punya segmen pasar yang terakhir adalah produk kecantikan. Kita punya produk kecantikan. Artinya luas. Kenapa saya bilang luas? Ini semua produk yang ada di PTBS adalah segmen pasarnya luas. Saya merasa tertolong. Saya merasa tertolong dan beberapa teman-teman kita, semua teman-teman kita di Papua ini merasa tertolong dari banyaknya produk ini. Dari 5 segmen pasar produk ini. Kenapa? Kita sering mengalami kendala di lapangan. Ketika kita presentasi produk eco farming misal. Eco farming karena di Papua ini bukan termasuk wilayah perkebunan yang luas, itu di daerah tertentu. Jadi ketika kita tawari eco farming itu tidak kena di prospekan ataupun camit. Tapi alhamdulillah banyak yang closing dari produk lainnya. Kita tawarin produk eco farming dan eco racing, banyak yang belum percaya. Tapi ketika kita tawari produk kesehatan, produk habatus sauda, produk Econex High Power apalagi, akhirnya terjadi closing. Dan catatan pentingnya, produk andalan saya untuk ice breaking camit adalah itu tadi, Bimax dan juga High Power. Yang awalnya di awal ketika saya presentasi, ini pengalaman kita di Papua, kita presentasi orang ada cuek segala macam tuh istilahnya. Kita beres presentasi dan ketika masuk di produk High Power itu akhirnya suasana cair semua. Pembahasan tentang High Power karena ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan orang yang sudah berumah tangga. Alhamdulillah closing dari produk tersebut. Ada juga yang tidak closing produk eco racing, tidak closing produk lainnya, tapi ibu-ibunya pas lewat, sementara saya presentasi suaminya, istrinya lewat, ternyata dia lihat ada produk kecantikan. Itu kejadian di Sorong, dia lihat ada lip matte-nya. Akhirnya belanja satu paket. Akibat gara-gara dari produk produk lip matte tadi. Yang terjadi apa kemudian? Yang terjadi ketika camit kita trust kepada salah satu produk dan kemudian dipakai dan itu betul-betul bermanfaat sesuai dengan ekspektasi, yang terjadi kemudian adalah mereka akan percaya dengan semua produk lainnya.
Ini kehebatan dari pilar kedua atau produk dari PT BES. Sekali lagi Bapak Ibu, saya banyak tertolong, teman-teman saya banyak tertolong, dan saya yakin banyak top-top leader kita malam hari ini yang hadir itu pun merasakan hal yang sama. Dan Bapak Ibu pun merasakan hal yang sama. Kita sadar ataupun tidak sadar, kita tertolong dari pilar kedua tersebut adalah produk dari PT BES. Dengan 5 segmen pasar ini, akhirnya kita terjadi closingan. Yang awalnya tidak suka dengan marketing plan-nya, tiba-tiba suka sama produknya, dan itu akhirnya bergabung. Istilah kita bilang namanya kojaber, konsumen menjadi member. Artinya dari pilar kedua ini betul-betul bisa membantu kita untuk closing di lapangan. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah tidak mungkin kita menguasai 21 varian produk. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah kawan-kawan yang mesti kita lakukan, kita cek dulu segmen pasar di daerah kita itu apa yang bagus. Segmen pasarnya apa? Saya biasanya ketika ada member baru, saya tanyakan, Pak, mohon izin, kira-kira dari kelima segmen pasar yang saya jelaskan tadi, ada produk peternakan, perkebunan, produk untuk campuran bahan bakar, terus kemudian produk kesehatan dan juga kecantikan. Kira-kira apa yang lebih dulu untuk kita mainkan di tempat Bapak? Nah, ini solusi terbaik. Nah, solusinya adalah silakan Bapak Ibu cari kira-kira dari kelima segmen pasar ini apa yang paling maksimal untuk dimainkan di awal di daerah Bapak tersebut. Untuk meminimalisir waktu supaya kita paham tentang produk knowledge. Misal di daerah Bapak itu yang maksimal, kalau di Jayapura sekarang lagi keren-kerennya itu high power. Sebenarnya high power ini dia masuk ke semuanya. Karena di lingkungan kita itu semua ada pasangan suami istri. Nah, ini produk segmen pasarnya luas. Dia kayak macam produk kebutuhan sehari-hari. Terus kedua, produk eco racing. Eco racing sebenarnya ini produk segmen pasarnya luas. Kenapa? Karena setiap rumah pasti ada kendaraan. Dan itu pasarnya kita. Berarti produk ini dibutuhkan oleh semua orang sebenarnya. Dan tugas kita adalah mempresentasi supaya mereka memakai produk kita. Nah, singkatnya begini Bapak Ibu. Alasan kedua ini penting untuk kita pelajari. Dari yang pertama profil perusahaan, yang ketiga adalah tentang alasan kedua adalah produk. Pilar yang ketiga selanjutnya saya jelaskan singkat saja. Pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga adalah tentang marketing plan atau cara main. Di sini biasa saya jelaskan. Ada yang menyampaikan begini, bro ini bisnismu bagus tapi kayaknya MLM. Saya bilang mohon maaf. Bisnis kita memang konsep dasarnya adalah MLM, tapi saya seumur hidup baru mendapatkan perusahaan MLM yang bisa dikerjakan tanpa harus mengerjakan MLM-nya. Kemarin ada yang kebingungan, itu gimana maksudnya? Akhirnya penasaran, boleh bro tolong jelaskan. Kemarin saya dapat camit dari Timika, itu pebisnis juga teman saya di bisnis masa lalu, dia tidak percaya dengan bisnis ini, akhirnya saya bongkar, saya bilang perbedaan dari MLM PT BES dengan MLM lainnya ada di sini bro. Di pilar ketiga adalah marketing plan, adalah hybrid plan. Hybrid plan. Hybrid plan ini Bapak Ibu itu menggabungkan 3 konsep marketing plan di hybrid plan ini. Yang pertama adalah sistem MLM tradisional. MLM tradisional atau MLM matahari. Ini MLM matahari di zaman dulu. Zaman masih ya itu saya tidak usah sebutkan namanya lah, yang keliling-keliling Jenderal Tianfeng, terus kemudian ada three way. Jadi ada banyak. Itu konsepnya adalah konsep MLM tradisional atau MLM matahari, mengajak orang sebanyak-banyaknya. Konsep yang pertama. Terus kemudian muncul konsep yang kedua. Hybrid plan ini mengambil lagi konsep yang kedua, sistem MLM binary. MLM binary membina kanan, membina kiri. Cukup dengan mengajak A dan si B. Dan kita sudah bisa mendapatkan rewardnya. Dikembangkan timnya, kita mendapatkan rewardnya. Yang ketiga, yang luar biasanya dari PT BES, MLM PT BES adalah, yaitu mereka PT BES mengambil konsep konvensional. Sepengetahuan saya, dan sepengetahuan teman-teman bisnis saya yang berpengalaman di MLM, mereka dulu pernah mengatakan bahwa tidak akan pernah konsep MLM digabungkan dengan konvensional. Itu berbenturan, tidak akan pernah bisa. Dan ternyata luar biasanya PT BES bisa menggabungkan sistem MLM dan juga konvensional disatukan. Artinya begini, ketika Bapak Ibu bergabung di bisnis ini, saya jelaskan kemarin ke teman saya bilang bro, ketika bro bergabung,
ketika bro bergabung, di sini kan ada pilihan. Di dalam dunia MLM itu ada dua konsep. Dua konsepnya begini. Banyak orang yang jago membangun jaringan. Yang perfect. Perfect ketika membangun jaringan. Tapi ada juga faktanya banyak juga yang gabung di bisnis MLM tidak begitu maksimal membangun jaringan, tapi ternyata dia jago atau mahir dalam sistem menjual. Tapi kerugiannya adalah di bisnis MLM tradisional atau MLM yang dulu-dulu dari konsep binary dan lain sebagainya, kita mau sehebat apapun menjual, itu dia masuknya ke dalam sistem. Misal saya berhasil jual hari ini 100 paket. 100 paket. Saya berhasil jual 100 paket, maka omset ini itu dimasukkan ke dalam sistem jaringannya. Dimasukkan ke dalam sistem jaringan. Makanya dari sini muncul bonus yang namanya bonus retail. Setiap MLM. MLM itu ada yang namanya bonus retail. Dan bonus retail faktanya itu paling banyak itu 3-7% komisinya. Artinya bahwa ketika Bapak Ibu berhasil menjual 100 paket dan 100 paket ini dimasukkan di dalam sistem jaringannya, maka yang Bapak dapatkan adalah hanya 3-7%. Itu konsep MLM yang kemarin-kemarin. Demikian. Tapi di PTBase, luar biasanya apa PTBase menganut 3 sistem ini. Artinya bahwa ketika Bapak Ibu tidak mau menjalankan sistem jaringannya, silahkan menjalankan dengan sistem konvensionalnya. Dan Bapak bisa mendapatkan reward tanpa harus menjalankan sistem jaringannya. Ini yang membedakan dari sistem MLM lainnya. Ini kehebatan dari kelebihan dari PTBase. Dan saya jujur, ini yang bikin saya mau gabung di PTBase. Kenapa? Saya hitung-hitungan waktu di awal 1 bulan pertama saya bilang ini perusahaan keren. Walaupun awalnya saya kurang tertarik karena saya bilang kenapa ini dulu kita diajarin bahwa kalau ada sistem yang begini artinya itu bisa overpaid. Overpaid atau jebol marketing plan-nya atau rugi perusahaannya. Tapi ternyata semakin ke sini perusahaan terus membagikan luar biasa. Kemarin dibagikan total 4M, satu hari dibagikan, ditransfer kepada seluruh leader yang berhasil mencapai rewardnya. Ini catatan penting di pilar yang ketiga. Tapi masih ada lagi selanjutnya. Cuman ini yang paling menonjol di pilar ketiga di antara bisnis-bisnis yang lain. Kelebihan dari PTBase adalah hybrid plan. Dia bisa menggabungkan semuanya. Hanya saja di MLM tradisional Matahari dibuang yang merugikan member. Ada beberapa poin-poin penting di MLM lainnya, konsep MLM tradisional dan juga konsep MLM binary yang tidak berpihak kepada member itu dibuang oleh perusahaan PTBase. Yang pertama target, kita tanpa target. Kalau MLM dulu sistemnya target waktu, tutup poin, belanja ulang bulanan. Tapi di PTBase tidak ada yang namanya tutup poin karena yang ada di PTBase adalah to the point. Ketika 100 poin sudah lengkap, silahkan diklaim. Sampai 300 silahkan diklaim. Tidak ada reset poin, tidak ada lagi kita pengulangan. Yang ada adalah tadi sekali lagi to the point. Terus kemudian tanpa target dan hanya mengajak minimal 2 partner di awal. Ini membedakan dengan sistem MLM lainnya. Dari sini alhamdulillah teman saya di Timika nanti inbox saya kasih testimoninya dia mau bergabung. Dan satu-satunya MLM lagi membedakan bahwa 1 kaki pun dibayar. 1 kaki pun dibayar. Cuman malam hari ini kita tidak bahas. Ketika Bapak Ibu hanya berhasil membangun 1 tim dan itu dibesarkan timnya, Bapak tetap mendapatkan yang namanya keringat Bapak tetap dibayar. Kenapa? Karena 1 kaki pun dibayar. Itu yang namanya royalty repeat order. Dari setiap 1 paket RO kita mendapatkan 5.000 perak dari situ. Dengan catatan nanti kita RO juga sebanyak 350.000. Tapi ini konsep bisnis bonus besar nantinya, bonus sistem ini. Ketika kita berhasil bangun sistem, tercipta banyak member di sini, terjadi RO berulang-ulang setiap bulan, diakumulasi semuanya, kita mendapatkan bonus ini. Dan saya boleh katakan bahwa sepengetahuan saya, satu-satunya MLM di Indonesia saat ini yang saya tahu yang berani bayar 1 kaki hanya di PTBase. Dan dari konsep ini banyak teman saya di bisnis masa lalu akhirnya bergabung. Berikut juga leader-leader di Papua mereka bergabung karena konsep tadi ini. Perbedaan-perbedaan ini dari pilar ketiga ini. Oke, pilar yang keempat, lanjut pilar yang keempat.
Yang keempat adalah, pilar yang keempat adalah transparansi data. Transparansi data. Artinya bahwa di sini ada keterbukaan. Ketika Bapak Ibu bergabung atau camit kita bergabung, itu terbuka. Kenapa? Karena diberikan website. Diberikan website pribadi. Website pribadi. Semuanya transparan. Di sini berapa postingan yang masuk, berapa poin yang masuk, berapa, misal seumpama Bapak Ibu bergabung di sini dan kemudian terjadi perkembangan jaringan, itu bisa dicek semua dari sini. Kalau seumpama di sini ada upline nakal yang mau mainkan poin, silahkan dicek. Sama sekali tidak ada yang berani mainkan poin, karena ketika website dibuka, semuanya transparan di situ. Apakah sponsor saya, misal seumpama saya sponsor, terus kemudian diambil mungkin sama upline yang nakal, saya bisa cek di website. Ketika betul kejadian, silahkan laporkan ke manajemen dan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, ini catatan pentingnya bahwa perusahaan menjunjung tinggi yang namanya keterbukaan, transparansi data. Dan tidak semua perusahaan melakukan yang namanya transparansi data seperti ini. Bahkan Bapak Haji Febrian Agung pun membeberkan bahwa keuntungan dari omset yang masuk didapatkan adalah 3%. Dan ini betul-betul saya baru lihat ada owner yang buka sampai keuntungan pribadinya. Dan itu hanya 3%, seperti yang kita tahu bersama. Dan betul-betul perusahaan ini menjunjung tinggi yang namanya transparansi. Artinya semua jelas. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, mau upline nakal ataupun downline yang nakal tidak bisa ditutup-tutupi karena semuanya transparan melalui website. Ini alasan yang bikin saya mau bergabung di bisnis ini. Terus selanjutnya yang kelima, 5 pilar atau pilar yang kelima. Pilar yang terakhir adalah pilar kelima, yaitu group leader atau GL saya singkat, dan support system. Artinya ketika Bapak Ibu memutuskan bergabung di bisnis ini, jangan pernah berkecil hati. Pak, saya tidak punya pengalaman bisnis. Tenang, Bapak Ibu gabung karena bisnis ini sama seperti sekolah. Daftar, belajar, insya Allah nanti sukses. Terus kemudian di bisnis ini daftar, belajar di group leader, belajar dengan group leadernya, tanyakan sama leadernya, kemudian masuk ke dalam super system. Training-training seperti ini nanti kita buatkan, bukan nanti dibuatkan, sudah dibuatkan training offline maupun online. Artinya bahwa bisnis ini tidak perlu orang cerdas. Bisnis ini yang diperlukan adalah orang yang mau menjalankan bisnis ini. Karena support sistemnya sudah ada. Support system ini apa? Sistem yang mensupport supaya member bisa menjalankan bisnis ini dengan baik yang benar. Coba Bapak bayangkan ketika Bapak menciptakan atau membuat salah satu perusahaan. Buat perusahaan sendiri. Bapak mesti siapkan support sistemnya. Bagaimana tenaga kerjanya. Belum kalau sebulan tenaga kerjanya bandel, ganti lagi. Bulan depan ganti lagi dan seterusnya. Puyeng. Belum bayar pajaknya. Sementara di sini Bapak Ibu, dari kekuatan 5 pilar ini Bapak Ibu tinggal gabung, tidak perlu pikirkan surat izinnya, tidak perlu pikirkan produknya, tidak perlu pikirkan bagaimana pembagian hasilnya, tidak perlu bikin website sendiri karena sudah disiapkan, dan tidak perlu belajar di luar lagi karena sudah ada grup leader yang siap mengajarkan. 5 alasan ini yang harusnya membuat Bapak berpikir bahwa perusahaan ini amat sangat layak untuk kita kerjakan. Oke, ini singkatnya dari 5 pilar. Dan alhamdulillah dari 5 pilar ini yang selalu saya bahas dan itu membuat banyak orang tertarik di bisnis ini. Karena itu tadi catatan pentingnya, kita tidak perlu pusing-pusing bikin surat izin, tidak perlu lagi pusing-pusing meminta sertifikasi halal ataupun minta surat izin dari 3 kementerian. Dan luar biasanya kalau dari produk kan kita punya ISO. Ini yang paling luar biasa, saya lupa catatan pentingnya. Dari pilar yang kedua ISO. Tidak semua produk Indonesia memiliki sertifikasi ISO. ISO ini, produk ini bisa dijual di belahan dunia manapun. Jadi ini salah satu keunggulan dari produk kita. Produk kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO. Nah, 5 alasan ini penting Bapak Ibu. Ini yang mau saya sampaikan ke semuanya. Bahwa banyak member ataupun leader saat ini, banyak leader yang kebingungan ketika presentasi. Jadi tugas kita ngapain? Metode presentasi yang di awal adalah ice breaking. Setelah ice breaking, kita masuk ke metode presentasi. Presentasi yang pertama yang kita lakukan, yang kita sampaikan adalah tentang 5 pilar tersebut. Dari 5 pilar ini, kita belum buka marketing plan-nya. Kita belum buka cara mendapatkan poinnya. Kita belum buka bagaimana bonus sponsornya.
tapi insya Allah mudah-mudahan 50 bahkan 70% orang sudah tertarik untuk gabung di bisnis ini. Apalagi ketika kita tinggal buka sedikit tentang marketing plan-nya, bagaimana bonus sponsor, leadership, royalti, prestasi, dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan lebih klimaks untuk orang bergabung. Baik, singkatnya begini. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh Bapak Ibu yang masih kebingungan untuk closing, pelajari dengan baik 5 pilar atau 5 kekuatan dari perusahaan kita. Karena ini adalah kekuatan yang paling spektakuler di konsep bisnis saat ini. Di luaran sana banyak bisnis yang lebih besar bonusnya, tapi tidak lengkap 5 pilarnya. Dan permasalahannya bukan soal bonus besar di awal, tapi bagaimana perusahaan ini bisa jangka panjang ke depan. Itu yang paling penting. Jadi yang harus kita perhatikan adalah 5 pilar. Kalau hari ini Bapak Ibu diiming-imingi, tiba-tiba datang nih ada teman, bro di sini bagus nih. Ada perusahaan baru dibuka, itu dia jualannya kopi kolagen, misal. Kopi campur kolagen. Nah ini mantap, poinnya sekian-sekian. Berdirinya kapan bro? Berdirinya baru sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Surat izinnya sudah lengkap bro. Boleh kita lihat dulu, cek surat izinnya bagaimana. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, perusahaan dulu kita diajari, kalau dapat bisnis baru, perhatikan. Kalau bisnis itu dia belum melewati 4 tahun di tahap awal, 4 tahun di tahap awal, maka marketing plan-nya coba-coba. Dan jangan coba-coba. Bisnis jangan coba-coba. Kenapa demikian? Kenapa hitungannya 4 tahun? Kalau perusahaan tersebut sudah melewati 4 tahun, berarti marketing plan ini mantap. Insya Allah marketing plan-nya kokoh. Karena di 2 tahun pertama, 2 tahun pertama itu adalah perhitungan profit. Perhitungan profit dan pembagian hasil. Kalau dia berhasil melewati 2 tahun pertama, dia akan melewati yang namanya 2 tahun kedua. 2 tahun kedua ini masa paling berbahaya. Kenapa? Karena di sini terjadi perkembangan omset tersebut. Kalau pembagiannya tidak jelas, maka yang terjadi adalah overpaid atau jebol, atau yang biasa kita dengar bisa bangkrut. Karena tidak sebanding, tidak berbanding lurus antara omset dan juga komisi. Demikian. Jadi kalau macam Bapak Ibu ditawari, bro ini ada produk mantap ini, propolis bagus nih, propolis dapatnya bahan bakunya dari planet Mars misal, planet Namek misal. Terus perusahaannya baru berdiri setahun yang lalu. Itu wajib untuk was-wasa. Wajib untuk kita cross check kembali. Jadi jangan sampai teriming-imingi. Iming-iming paling sering perusahaan baru adalah bro, ketika bro gabung sini, bro jadi orang 01 di daerah tersebut. Saya ditawarin banyak itu. Ada yang inbox segala macam dan lain-lain. Saya bilang bro, saya lebih suka jadi 007, James Bond, daripada jadi 001. Ini yang paling penting. Jadi sekali lagi, 5 pilar kita ini luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah kekuatan penting yang harus kita pelajari dasar-dasarnya. Di YouTube juga sudah ada dan juga sudah banyak ini yang membahas tentang 5 pilar. Dan nanti saya coba, insya Allah mudah-mudahan ke depan saya bikin presentasi 5 pilarnya seperti apa. 5 pilar untuk offline-nya. Kalau online-nya sudah ada di YouTube saya, silahkan dibuka 5 kekuatan dari perusahaan, presentasi secara online atau secara lisan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang 5 pilar. Sekali lagi terakhir tentang 5 pilar ini, saya memohon kepada seluruh member dan juga leadernya supaya fokus pelajari. Karena ini kekuatan kita. Kekuatan yang paling penting untuk memahamkan camit kita yang mau kita presentasi. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi kedua. Mohon maaf saya tidak, sekali lagi saya mohon izin. Mohon maaf ini banyak top leader saya, inspirator saya malam hari ini yang ikut menyimak. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya sekedar sharing saja. Insya Allah mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat. Dan bisa kita doakan semoga member-member kita semua yang hari ini kesulitan, mulai malam hari ini Allah angkat segala kesulitannya, dan ke depan bisa konsisten, bersabar, belajar, bertindak, dan kemudian nanti berhasil insya Allah mudah-mudahan. Ini yang paling penting. Saya langsung kembalikan dulu untuk di sesi tanya jawab di 12 kendala lapangan tersebut. Silahkan Leader Andi, saya kembalikan kepada Top Leader Andi. Dipersilakan. Ya, terima kasih Top untuk materinya luar biasa ya kawan-kawan, yang materi 5 pilar. Sebenarnya materi ini aja, tapi selalu diulas dan perbedaan materinya selalu beda. Setiap pembahasan 5 materi, mungkin ini ada yang baru ya, ada beberapa materi yang baru gitu kan. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk mengenai 12 kendala lapangan.
Jadi kendala-kendala lapangannya silakan dimasukkan ke sini. Jadi karena 12 kendala lapangan itu bukan materi. Gitu. Jadi benar-benar kendala lapangan kawan-kawan di lapangan itu apa aja, silakan di chat. Nanti saya sebutkan pertanyaannya biar nanti top leader Burhan bisa langsung jawab. Gitu. Jadi kendala-kendala lapangan yang selama ini kawan-kawan rasakan di lapangan. Kalau Mas saya nggak punya kendala, berarti nggak pernah prospek. Kalau Mas saya nggak punya kendala nih, saya lancar-lancar aja, tapi pasti enggak, berarti nggak prospek. Silakan yang punya kendala lapangan silakan ditanyakan. Yang di Zoom, yang di YouTube pun juga silakan ditanyakan. Nanti saya sebutkan di Zoom ini. Silakan. Oke, Pak Ustadz, saya langsung di 12 kendala lapangan. Tapi malam hari ini kita tidak bahas semuanya. Cuman ada poin-poin pentingnya, 12 kendala. 12 kendala lapangan. Nah, biasanya ketika kita presentasi orang, itu nanti bilangnya ini yang paling sering, kendala yang kita hadapi di lapangan. Bro, saya tidak punya modal. Silahkan yang punya kendala itu masuk ke dalam 12 kendala lapangan. Tidak ada modal misal. Kemudian paling sering itu bilangnya tunggu bukti. Buktikan dulu, bro. Ada itu salah satu. Terus apa lagi kira-kira? Kendala-kendala di lapangan yang kita dapat selama ini. Pak Ustadz silakan. Yang pertama itu biasanya tidak punya modal. Yang Gengsi, kedua tunggu bukti. Terus kemudian gengsi. Nggak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. RT, RW. Terus izin istri, RT, RW, lurah, camat. Saya dengar suara di belakang gitu. Masya Allah, salam. Sehat selalu buat top leader. Siap. Amin. Yang kelima apa lagi? Izin Kopassus. Yang kelima yang paling sering kendala di lapangan. Ini kendala penting. Jadi ketika kita dapat kendala, kita bisa jawab, terbuka paradigmanya orang, yang terjadi orang tinggal gabung saja. Itu minimal positif di awal. Apalagi tidak bisa bicara. Izin, bukan banyak izin toh. Itu yang ya. Izin istri, izin suami, izin anak, izin semuanya itu. Ada lagi yang bilang bukan bidang saya. Betul. Nah, itu. Aduh maaf, ini bukan passion saya. Oke, kita kupas lagi. Apa lagi? Terus yang pasti-pasti katanya. Bisnis yang pasti-pasti. Ya, Oke. betul. Biasanya. Yang pasti-pasti. Ini jangan terlalu disimak, karena kalau Bapak Ibu jago di cara menjawab, itu yang terjadi closing udah. Bahaya. Ini paling mantap nih, jangan terlalu disimak yang ini nih. Katanya cari-cari orang. Oke, cari orang. MLM cari orang. Cari orang. Nah, ini sudah sering lah ya, klasik. Yang pasti-pasti saja, terus cari orang, terus kemudian apalagi 8. Coba diingat-ingat yang punya kendala di lapangan seperti apa? Haram, bisnis haram. Ya, ada lagi. Kemarin ada ngomong riba juga toh. Ya. Riba katanya. Oh, riba, siap. Oke. Terus kemudian haram atau riba. Betul. Ada lagi yang punya kendala, silakan. Sambil nanti silakan langsung saja kita tanya. Masalah tidak punya modal di awal. Solusi untuk tentang nanti punya camit. Pak, saya tertarik. Bro, bisnis bagus, tapi saya tidak punya modal di awal. Nah, modal ini memang ini konsep dasarnya. Besok kita bahas full. Cuman malam hari ini kita kasih tahu. Kebanyakan orang gagal closing itu. Karena paling sering itu orang tertarik. Oke, saya tambahkan dulu. Trauma MLM. Oke. MLM itu sama katanya itu yang trauma. Ya, oke. Karena semua sama trauma MLM. Oke, kita bahas lagi. Paling banyak 12 sudah. Lebih-lebihnya pernah saya coba cari survei, goblok-gobloknya saya ini saya survei paling banyak sudah 15. Cuman yang paling sering ini 12. Makanya kita bilangnya 12 kendala lapangan. Mohon maaf tadi bahasa saya kasar. Ya karena memang saya goblok. Jadi jangan bawa-bawa agama toh.
Oke, jangan bawa-bawa agama. Itu saya dulu di awal tuh. Jangan bawa-bawa agama. Bisnis jangan bawa-bawa agama. Ini yang dari YouTube ada yang bilang cara meyakinkan ragu. Caminya ragu itu apa itu maksudnya? Ragu-ragu. Ragu-ragu berarti presentasinya ragu-ragu itu biasa takut penipuan. Pemahaman berarti tetap ya, bukan kendala ya. Itu maksudnya takut penipuan. Itu masuk di yang 11. Iming-iming doang gitu tuh ya. Iming-iming siap. Nah, berarti sekarang sudah bertambah lagi kendalanya, ini sudah 12 nih. Sudah bertambah berarti semakin kesini semakin bertambah. Oke, kita langsung jawab dulu. Ini yang biasa kita dapat di lapangan, nanti kita buka lagi. Yang pertama tidak punya modal. Ya, ketika Bapak Ibu mendapatkan camit yang merasa tidak punya modal, tidak ada modal, bro, saya tidak ada modal. Tugas kita ngapain? Kasih solusi modal. Kebanyakan kesalahan kita adalah, ini tidak salah, cuman kebanyakan itu bilangnya begini, pasti dapat. Yakin Pak, Bapak pasti dapat modalnya. Ini paling sering. Ini betul. Ini untuk meyakinkan orang. Cuman prinsipnya di sini dikasih tahu caranya. Dikasih tahu caranya. Begitu. Dikasih lihat. Jadi bukan hanya kita bilang pasti dapat Pak. Udah Bapak yakin Bapak pasti dapat. Terus caranya gimana? Itu sama dengan begini. Nak sekolah ya, sekolah pasti sukses sekolahnya. Pasti lulus. Tapi kita tidak daftarin, kita tidak kasih tahu nanti di sekolah ngapain, terus kemudian ngapain. Karena ada polanya. Maksudnya begini, bukan hanya keyakinan yang ditransfer, tapi solusi modal diberikan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan camit yang tidak punya modal, dikasih solusinya. Solusinya bukan dimodalin, bukan. Sekali lagi, jangan modalin orang yang tidak kita kenal, kecuali keluarga sendiri. Atau yang komitmen di awal, yang punya komitmen. Itu pun kalaupun mau modali, jangan modali sepenuhnya. Sekali lagi catatan pentingnya, jangan modali sepenuhnya. Kenapa? Karena mereka secara psikologis mereka tidak punya beban. Ketika gabung, kita modali full, terus kebanyakan 99,9% orang tidak akan mengerjakan bisnis ini. Kenapa? Karena dia tidak keluar apa-apa. Nanti bilangnya saya tidak keluar apa-apa, saya tidak rugi. Jadi silahkan, kalau mau ini ya silahkan kerjakan, saya punya ID. Yang rugi kita sendiri. Jadi sekali lagi jangan dimodali sepenuhnya. Begitu. Kecuali saudara kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Itu yang paling penting. Oke. Solusi modal yang kita berikan. Yang pertama, solusi modal yang pertama yang dipakai di Papua. Yang teman-teman di Papua pakai. Dan alhamdulillah itu berhasil terus. Solusinya adalah menjual. Di sini ada 3M. Pertama menjual. Yang kedua meminjam tapi sebentar. Jangan, konotasinya jangan negatif dulu. Menjual, meminjam. Terus selanjutnya yang pertama saya bahas menjual. Menjual ini apa? Menjual dengan sistem, nanti ada yang namanya sistem apa namanya PO. Nanti ini maksudnya ke meminjam, sorry. Yang pertama menjual barang bernilai. Menjual barang bernilai tidak terpakai. Maksudnya begini, di setiap rumah ketika ada kawan saya beres presentasi, saya tanya, bro yakin mau gabung, tapi tidak punya modal ya. Pakai cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah pulang dari sini, cek di dalam kamar kita barang sendiri, jangan barang orang lain atau jangan barangnya orang tua. Barang sendiri, ternyata di kamar kita itu ada barang bernilai yang tidak terpakai. Nah itu kejadian member partner saya itu member saya di Jogja, itu leader Gavindra, itu sudah saya anggap adik sendiri. Ada barang bernilai di kamar kos-kosannya, ada tas, helm, barang bernilai yang tidak terpakai dijual, akhirnya terkumpul juga dan berhasil gabung satu paket. Akibat tadi habis-habisan di awal cari solusi modal, ketika dia gabung satu paket, 5 hari kemudian masuk Allah kirim rezeki lebih dari 40 poin masuk ke jaringan dia atau ke ID dia, dapat 40 poin dalam waktu hanya tidak sampai 5 hari, tidak sampai 1 minggu. Akibat mau berkorban di awal. Ini yang paling penting. Artinya solusi modal kita berikan. Menjual barang bernilai yang tidak terpakai. Mungkin yang punya handphone 2 silahkan dijual. Ini bukan hanya paradigma yang kita kasih, bukan hanya keyakinan, tapi solusi cara untuk mendapatkan modal, itu yang penting. Jadi yang kita lakukan di Papua saat ini adalah memberikan solusi barang bernilai. Alhamdulillah kemarin ada yang seminggu
sudah mau gabung, tapi sudah ikut training, sudah 2 minggu, akhirnya kemarin gabung dapat 1 paket. Dan itu solusi dari sini yang didapatkan. Terus kemudian meminjam. Solusi yang kedua bro, ketika bro mau gabung, meminjam. Meminjam dari mana? Dari saudara sendiri. Jangan pinjam di rentenir, jangan pinjam di bank. Pinjam di saudara sendiri. Cara pinjamnya seperti apa? Cara pinjamnya begini. 2,1 juta. 2,1 juta kalau pinjam di 1 orang itu berat. Pinjam 1 orang itu berat. Jadi caranya bagaimana? Kita punya sepupu, silahkan bro. Kemarin kejadian ada juga. Itu alhamdulillah lagi kumpul, sudah dapat 1 juta. Kemarin dia pakai cara pinjam. Pinjamnya kemana? Pinjamnya ke saudara. Sepupu dari bapak, dan kemudian sepupu dari ibu. Sepupu dari ibu. Misal ada 20 orang, ada 10 orang. Sepupu dari bapak ada 5 orang, sepupu dari ibu ada 5 orang. Ditambah lagi kakak 5 orang. Beres sudah. Cuman yang saya bahas ini sepupu, saudara ini. Punya saudara 10, dibagi 2 juta sama dengan berapa? Sama dengan berarti 200.000. 200.000 per orang. Sampaikan, jangan malu. Jangan malu pinjam. Kak, saya boleh pinjam enggak? Duitnya 200.000. Saya butuh sekali. Minggu depan saya ganti. Ini solusinya. Dari 10 orang berarti kita dapat sudah sama dengan totalnya kita dapat 2 juta. Bro dapat 2 juta. Caranya minggu depan ganti bagaimana? Posting dapat produk senilai 3 juta atau 12 box. Lalu ketemu. Ketika produk datang, ketemu sama saudaranya. Kakak, saya kemarin pinjam uang 200.000. Saya janji mau ganti, tapi saya belum bisa ganti dengan uang. Kebetulan kakaknya cewek, tapi saya bisa ganti dengan 2 lead mat. Udah produk yang datang, dikasih ke kakaknya, utangnya lunas, produknya masih ada sisa, kemudian dapat hak bisnisnya, tinggal jalankan bisnisnya, berikan solusi yang sama. Demikian. Ini yang biasa kita pakai di sini, Mas Andi. Alhamdulillah ini maksimal. Dari 2 solusi penting ini, itu kita sampaikan kepada Camit. Jadi Camit ketika sudah paham, sebelum pulang kita berikan solusinya. Ini adalah salah satu metode bikin orang closing. Adalah memberikan solusi. Jadi ketika Camit pulang, usahakan Camit sudah tahu dari mana cara mendapatkan modal. Jadi bukan yang dia bawa adalah keyakinan saja. Bapak pasti dapat. Pulang ke rumah dia pusing. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia tidak mau pusing. Karena dia belum dapat solusi, dia cuma dapat motivasi. Bapak pasti dapat, yakin, percaya, menjada wajada Bapak pasti dapat. Tapi solusi tidak disampaikan. Kebanyakan yang terjadi adalah ketika Camit pulang, dia coba cari solusi, tidak dapat solusi karena tidak dikasih tahu. Akhirnya apa? Dia tidak mau tahu. Artinya tidak mau capek, tidak mau pusing. Yang terjadi tidak jadi bergabung. Tapi ketika kita sudah sampaikan solusi modal ini, dia sudah punya gambaran, oh begini caranya mendapatkan modal. Demikian Mas Andi, ini jawaban pertama. Nanti silahkan di YouTube juga ada, itu tentang 4 solusi modal. Nah itu silahkan disampaikan kepada, silahkan dipelajari, dan itu disampaikan kepada Camitnya. Oke, selanjutnya, tunggu bukti. Solusi yang kendala yang kedua adalah, bro yang gabung duluan, saya tunggu bukti. Nah ini konsepnya. Kebanyakan gara-gara kendala ini, kita pun, member pun punya mindset yang salah Mas Andi. Salah begini, waduh ini saya kalau tidak punya bukti, saya tidak bisa presentasi. Banyak yang bilang, Pak saya harus punya bukti biar bisa closing maksimal. Bagaimana caranya kita mau buktikan sementara kita tidak presentasi? Kita nunggu bukti dulu baru kita presentasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya biasa bilangnya begini, saya bilang bro jangan lihat saya. Saya gabung di bisnis ini, saya bukan lihat sama yang ajak saya. Yang ajak saya pun itu belum mendapatkan apa-apa, tapi dia memperlihatkan ke saya ternyata banyak orang yang sukses di bisnis ini. Artinya bahwa banyak yang sudah membuktikan bisnis ini real, bonusnya dapat, rewardnya juga dapat. Saya bergabung bukan melihat yang ajak, bukan melihat orang yang mengajak saya, tapi saya bergabung melihat top leadernya sudah banyak yang mendapatkan hasil dari bisnis ini. Jadi yang saya lihat adalah bukan upline saya. Yang saya lihat adalah leader-leader yang sudah sukses di bisnis ini. Makanya saya bergabung di bisnis ini. Dan kemudian saya tawari sama ibu, saya tawari sama bapak. Bapak jangan lihat saya bergabung di bisnis ini, tapi yang mesti bapak lihat adalah orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini. Dan kemudian tugas saya adalah menyampaikan. Kalau bapak mau silahkan, nanti kita pelajar sama-sama, kita pelajari bersama, kita bertindak bersama, mudah-mudahan secepatnya, cepat atau lebih cepat kita bisa sukses bersama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tawarkan itu bukan diri kita. Ya kalau yang kita tawarkan diri kita,
mental kita jatuh. Kenapa? Karena kita belum membuktikan apa-apa. Kita belum punya bukti apa-apa. Tapi yang sudah dapat bonus, bukan berarti buktinya harus reward, bukan. Perlihatkan bonus, walaupun yang masuk adalah 400.000. Ini adalah bukti. Saya biasa bilang, bro, oke siap. Saya tidak punya, dulu di awal-awal ketika saya merintis, saya belum punya reward. Tapi saya sudah dapat bonusnya. Ini bonusnya masuk di website. Saya perlihatkan website. Ini 400.000 saya dapat. Saya cetak biru. Saya cetak biru ini buku rekening. Ini tanggal website masuknya. Ini tanggalnya sama. Terus kemudian diperlihatkan dua-duanya. Di website ada 400.000. Perlihatkan SMS-nya betul 400.000. Kemudian masuk di rekening. Dicetak buku rekeningnya diperlihatkan. Berarti betul real bonusnya dikirim ke rekening. Artinya begini bro, kalau bro tidak percaya, bro gabung hari ini, besok kalau saya tidak dapat uang 400.000, saya kembalikan modalnya. Kenapa? Karena tidak terbukti bonusnya masuk. Tapi kalau besok ini bonusnya masuk ke saya, ke rekening saya 400.000, berarti betul perusahaan ini membayar ketika terjadi omset. Begitu, itu solusi yang kedua. Biasanya saya solusinya begitu kalau ada orang yang bilang, Pak ini saya tunggu bukti dan lain sebagainya. Nah sekali lagi, jangan berkecil hati. Jangan menawarkan diri kita karena kita belum menghasilkan apa-apa. Tapi yang ditawarkan adalah peluang dari perusahaan ini. Apa yang sudah diberikan oleh perusahaan itu yang kita tawarkan ke camit kita, bukan diri kita. Makanya sekali lagi saya bilang kemarin, semua orang bisa prospek dengan metode ini, mindset ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Jadi jangan tawarkan diri kita, tawarkan peluang dari perusahaan yang diberikan oleh perusahaan ke orang lain bahwa sudah banyak yang buktikan. Makanya diperlihatkan video testimoninya, top leader kita ada top leader Dodi, Dani, top leader Agus Rahmat Hidayat dan lain sebagainya. Perlihatkan ini buktinya. Begitu. Itu catatan penting ketika orang minta bukti. Ketiga, kalau orang minta bukti saya pakai ilustrasi. Saya bilang, bro tahu Pak Ustadz? Tidak tahu. Pak Ustadz yang disampaikan adalah firman Allah. Yang disampaikan Pak Ustadz mengajak kita untuk apa? Mereka ceramah untuk mengajak kita supaya berbuat kebaikan. Yang ujung-ujungnya insya Allah mudah-mudahan kita masuk ke mendapatkan jannah atau surga. Tapi pertanyaannya satu, Pak Ustadz sudah pernah pergi ke surga belum? Jawabannya enggak bro. Pak Ustadz belum pergi ke surga. Tapi Pak Ustadz tetap konsisten melakukan tugas tanggung jawabnya yaitu dakwah. Pak Pendeta pun demikian, melakukan tugas tanggung jawab itu dakwah untuk mengajak umat untuk agar berbuat kebaikan supaya mendapatkan amal kebaikan. Tapi mereka belum pernah pergi ke surga. Tapi mereka melakukan itu konsisten terus-menerus, berharap bahwa banyak orang yang nanti menjalankan perintah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sama dengan bisnis ini, saya belum merasakan rewardnya, saya belum dapat rewardnya, tapi tugas saya menyampaikan bisnis ini adalah peluang. Yang kalau kita join, kita bergabung, kita kerjakan, kita pelajari, insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan sama leader kita, nanti pun kita bisa dapatkan. Oke, itu cara menjawab kendala yang kedua. Yang ketiga adalah gengsi. Ini paling sering ini. Tapi orang tidak mau jujur. Padahal saya tahu itu dia gengsi. Banyak teman saya presentasi dibilang, bro bisnis pun bagus, tapi saya gengsi kerjakan bisnis ini. Mohon izin Mas Andi. Mas Andi kita tanya jawab. Saya bilang, anggaplah Mas Andi camit saya. Saya bilang mohon izin. Mohon maaf Pak, ini kita sekedar ilustrasi. Mas Andi, saya tawari pekerjaan jaga kloset. Mohon maaf, bukan hanya jaga kloset, tapi membersihkan kloset. Semua dibersihkan, bekas pipis di situ, bekas buang air kecil, buang air besar. Mas Andi mau enggak kira-kira kerjaannya? Kerjaan itu jaga kloset. Sekarang ini, saat ini. Kira-kira mau enggak saya tawari? Kita jaga kloset, bersihkan kloset. Gengsi. Tapi bos kita datang, bilangnya begini. Tapi begini bro. Kamu jaga kloset. Tugasnya adalah membersihkan kloset. Pelajari caranya biar kloset itu harum. Pelajari caranya bagaimana biar wangi, semerbak di kloset. Bagaimana orang suka masuk kloset. Dan mau berlama-lama di dalam kloset bahkan. Dan kemudian ketika bro sudah kuasai, Mas Andi sudah kuasai, 6 atau 12 bulan kemudian saya berikan Mobilio dan juga Pajero. Kira-kira mau enggak? Kalau itu mau tahu. Mau. Jadi ada mobilnya. Begini, bukan permasalahan apa yang kita kerjakan, bukan permasalahan apa yang kita dagangkan, tapi permasalahan apa yang bisa menghantarkan impian kita lebih cepat, itu yang harus kita kerjakan. Betul. Ini yang paling terpenting. Selama itu halal, kita kerjakan, bro. Jadi bukan apa yang kita dagangkan.
Ya, jadi yang mau sampaikan apa? Buang gengsinya, karena gengsi tidak merubah hidup kita jauh lebih bergengsi. Hari ini kita buang gengsi kita, nanti pajironya dapat, hidup kita bergengsi, bro. Bergengsi. Orang yang dulu tidak menganggap kita sepupu 3 kali tidak menganggap kita sepupu, sepupu lain kali pun menganggap kita saudara kandung ketika kita sudah hidup kita sudah bergengsi, sudah sukses di bisnis ini. Jadi sekali lagi, gengsi tidak akan merubah hidup kita jauh lebih bergengsi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang gengsi. Oke, selanjutnya kendala yang selanjutnya keempat adalah tidak bisa bicara, bro. Ini sama seperti yang kelima, bukan bidang saya. Mohon maaf. Mas Andi, anggaplah Mas Andi, ini ilustrasi biasa saya kasih ke camitnya. Saya bilang, bro, anggaplah seumpama begini. Mas Andi jago montir mobil misal. Terus kemudian saya punya duit. Saya mau buka usaha bengkel mobil. Tapi kebetulan kita sohib, kita konco. Artinya berarti saya mesti belajar ke Mas Andi. Saya datang ke Mas Andi. Saya bilang, Mas Andi, saya tidak tahu cara perbaiki mobil, tapi saya berniat mau buka bengkel mobil. Kira-kira Mas Andi bisa enggak ajarin saya? Ajarin saya cara perbaiki mobil. Minimal ganti oli mobil. Saya mau buka bengkel ganti oli. Nah, kemudian Mas Andi bilang, oke, silakan besok datang. Besok saya datang ke bengkelnya Mas Andi, belajar di Mas Andi. Kemudian lusa saya datang, setiap hari saya datang, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya datang belajar ke Mas Andi. Kira-kira saya bisa enggak perbaiki mobil atau perbaiki motor? Bisa. Jawabannya bisa. Nah, itu yang dibilang bisa karena terbiasa. Kebetulan kemarin saya dapat camit itu suster. Suster, dia bilang, aduh ini bukan bidang saya. Terus saya nanya, itu suster baru Mas Andi. Saya nanya, ini hampir sama sebenarnya. Saya nanya, mohon maaf sus, dulu sebelum bisa suntik orang, itu kuliah dulu enggak? Iya kuliah. Pas kuliah langsung bisa suntik enggak? Enggak, kita harus belajar dulu caranya. Diajarin kemudian. Dan berapa lama akhirnya bisa suntik? Itu minimal waktu itu kalau saya tidak salah 2 semester baru bisa belajar suntik. Akhirnya bisa suntik enggak? Bisa. Tapi ketika sudah bisa suntik, mahir enggak suntiknya? Masih takut-takut Pak. Tapi sekarang jago enggak suntik? Sekarang mau suntik apapun saya bisa suntik. Katanya dia bilang gitu. Bisa suntik. Nah artinya bahwa itu tadi saya kembalikan lagi. Berarti bisnis ini sama enggak? Langsung diam sendiri. Oh iya bro, betul sama. Berarti bisa karena terbiasa. Ini yang paling penting. Jadi mohon izin, saya bahasnya suntik lagi ya. Karena dapat camit kemarin. Demikian. Artinya bahwa segala sesuatu kalau kita pelajari, kita sudah terbiasa, kita bakal menjadi mahir. Sekali lagi, orang bodoh di masa lalu bisa menjadi sangat cerdas di masa depan. Demikian, sama bro dengan bisnis ini. Bisnis ini awalnya saya gengsi. Awalnya saya tidak bisa mengerjakan bisnis ini. Tapi yang terjadi apa kemudian? Yang terjadi saya mendapatkan peluang. Peluang itu saya pelajari bisnis ini. Kemudian begini, banyak yang tadi soal gengsi apa. Saya bilang sama teman saya bilang, bro tahu kucing enggak paradigmanya? Dia bilang tahu kucing. Kucing paling suka makan apa? Kucing paling suka makan ikan. Sementara pertanyaan saya, kucing datangnya dari mana? Dia jawab, kucing datangnya dari air, dari kali, dari danau, sungai, laut, dan lain sebagainya. Danau, kali, air, sungai itu elemennya air. Pertanyaan terakhir, kucing takut tidak sama air? Kucing takut sama air. Lalu kenapa Tuhan berikan rezekinya dari tempat yang paling dia takuti? Sama dengan bisnis ini bro. Bisnis ini dulu saya paling tidak suka. Bisnis ini saya gengsi mau kerjakan. Tapi ternyata terkadang Tuhan berikan rezeki itu datangnya berlawanan. Dari sesuatu yang tidak kita sukai, ternyata itu adalah sumber keberkahan buat kita. Saya dulu tidak suka. Saya dulu ngeband. Saya dulu ngamen. Kafe keren. Main musik keren. Saya tidak suka bisnis. Tapi ternyata dari tempat yang saya tidak suka, Tuhan berikan rezeki buat saya. Alhamdulillah. Ini jadi wasilah buat saya. Sekali lagi, rezeki selalu datangnya berlawanan. Seperti kucing. Kucing tidak suka makan ikan, tidak suka air, tapi suka ikan, tapi ikan datang dari tempat yang paling dia takuti. Ini yang selanjutnya. Oke, kerja yang pasti-pasti saja bro. Ini sama seperti bilang, aduh bro, saya sudah bersyukur, saya kerja begini saja. Itu ada juga tuh kendala tuh. Teman saya kemarin saya dapat tuh. Teman saya ngojek di Papua. Dia ngojek, dia bilang, bro bisnismu bagus, tapi saya bersyukur dengan pekerjaan saya sekarang. Yang penting anak bisa makan, terus kemudian dapur bisa ngebul. Terus saya bilang begini, saya bilang sama teman saya bilang, bukan permasalahan cukup. Kita berandai-andai, kira-kira Mas Andi
dulu kerja ya, pernah kerja jadi apa bangsawan, bangsa karyawan. Dulu Mas Ya. Andi gajinya berapa dulu? Mohon izin. Paling sedikit 6,5 top. Oke, gajinya 6 juta. Terus Mas Andi, saya prospek. Mas Andi bilang saya sudah bersyukur nih gaji 6 juta. Bisa cukup buat makan anak istri, dicukupi sehari-hari. Sudah cukup lah istilahnya, saya sudah bersyukur. Ini yang paling sering kita bilang, bisnis yang pasti-pasti saja bro. Saya sudah bersyukur dan saya punya kerjaan. Jadi saya kayaknya tidak tertarik. Terus saya bilang ke Mas Andi, anggaplah Mas Andi ini kejadian. Karena ini kejadian sama. Mas Andi gajinya 6 juta. Tiba-tiba ada orang datang bilang, Mas Andi kerja dengan saya, gaji saya kasih 20 juta. Mas Andi ambil enggak? Pindah top. Diambil kan? Pertama ini kita bicara pekerjaan nih, bukan bisnis. Kemarin kerja, gaji 6 juta. Tiba-tiba ada pekerjaan baru ditawari temannya, gajinya 12 juta. Kira-kira mau diambil enggak? Diambil top. Pertanyaan saya begini Mas Andi, di mana letak kesyukuran Mas Andi? Nah itu saya sampaikan kepada teman saya bilang, bro bersyukur hari ini, bilang saya bersyukur begitu tiba-tiba datang pekerjaan, bilang tawarin bro kerja dengan saya, gaji 6 juta. Ambil enggak? Ambil. Di mana letak kesyukuran kita? Berarti bukan permasalahan letak kesyukuran, bro buka peluang ini, perhatikan dengan baik-baik, jangan sampai ini adalah sumber rezeki buat kita. Jadi jangan sampai kita mempersempit pikiran kita mempersempit bahwa saya bersyukur dengan saat ini, bahwa ternyata masih ada peluang di luar sana yang lebih besar. Demikian. Jadi di mana letak kesyukuran kita? Di mana letak kesyukuran orang-orang camit-camit kita yang bilang bro saya bersyukur, yang pasti-pasti saja, tapi ketika ditawari. Nah ini berarti apa yang harus kita lakukan? Follow up-nya maksimal. Kalau dapat kendala seperti ini. Oke. Bisnis cari-cari orang, ini saya rasa sudah bisa jawab semuanya. Bisnis cari-cari orang ya semua kita tahu. Tukang bakso carinya apa? Orang. Terus kemudian apa lagi? Ojek online carinya orang. Grab carinya orang. Rumah sakit pun begitu bro, carinya orang. Terus kemudian pertanyaan saya, dokter hewan pun itu carinya bukan hewan. Dokter hewan pun carinya orang yang punya hewan. Karena seumur hidup saya tidak pernah lihat sapi pusing, sapi demam datang sendiri ke dokter. Dokter hewan pun itu cari orang yang punya hewan. Begitu tuh gitu. Tukang kubur pun nyarinya orang. Siap, dahsyat. Jadi ini sudah bisa kita jawab kendala ini. Oke, selanjutnya soal haram dan riba. Haram dan riba ini, sekarang saya punya senjata, Mas Andi. Saya punya senjata, saya bilang begini, saya bukan ulama, saya tidak mau jelaskan tentang fatwa, karena kita salah berfatwa itu masuk ke salah satu dosa besar. Jadi saya gabung di bisnis ini karena sudah ada fatwa ulama. Ulama ini mereka paham tentang fikih muamalah. Mereka paham tentang bagaimana aturan pembagian hasil. Kalau produknya halal, tinggal hasilnya bagus enggak, keringatnya orang dibayar enggak sesuai dengan keringatnya. Dan saya tidak memfatwakan, saya hanya meneruskan bahwa perusahaan ini sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Dan tidak sembarang, mereka punya standar operasional prosedur untuk mengeluarkan fatwa. Dan alhamdulillah, sepengetahuan saya, dari konsep multi level marketing itu bisa dibilang halal kalau sudah melewati 12 syarat. 12 syarat yang diberikan sama Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah PTB sudah melewati 12 syarat tersebut dan diberikan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau macam bro bilang ini haram, silahkan konsultasi dan silahkan komplain ke Majelis Ulama Indonesia. Karena mereka yang mengeluarkan fatwa halal. Jadi saya kerjakan, insya Allah bisnis ini halalan toiban. Kalaupun nanti di akhirat saya ditanyakan, berarti saya tinggal bilang, Pak, ini bukan urusan saya. Saya bilang ke malaikat, bukan urusan saya. Karena saya tahu saya halal. Perusahaan ini halal. Karena ulama-ulama di zaman saya bilang ini halal. Jadi nanti yang dihisap bukan saya, majelis ulamanya. Itu bercanda saja. Artinya bahwa insya Allah mudah-mudahan perusahaan ini halal. Karena sudah bersertifikasi halal. Tinggal kita kirimkan bukti-buktinya. Kan ada sertifikasi halalnya, kirimkan kepada camitnya. Jadi kalau macam tetap dia kekeh, sudah skip saja. Berapapun camit yang tersisa, Kapten Jack tetap terus berlayar. Karena masih banyak orang yang mau bergabung di bisnis ini. Oke, soal haram. Itu masih ada fatwa-fatwanya, cuman saya tidak bahas malam hari ini. Tinggal kita perlihatkan saja sertifikasi halal dari perusahaan. Selanjutnya, jangan bawa-bawa agama. Ini banyak juga ini, jangan bawa-bawa agama. Saya cuman bilang begini, kalau teman saya bilang, tanya bro, bisnis itu jangan bawa-bawa agama. Barusan saya dapat kemarin di Makassar, Mas Andi.
politik dan bisnis itu tidak boleh bawa-bawa agama. Bilangnya begitu Mas Andi. Saya bilang kacau. Itu saya dulu. Saya bilang sama teman saya bilang politik dengan bisnis harus ada agama di dalam. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah bukan kita menjual agamanya, tapi kalau bisnis tidak dibarengi dengan agama, maka kita akan melakukan dengan cara setan. Itu yang penting. Kalau kita berbisnis tidak dengan cara agama, berarti kita akan melakukan dengan cara setan. Saya bilang sama teman saya begitu. Mohon maaf bro, saya tidak berniat menggurui. Tapi kalau bisnis kita kita berbisnis tidak dengan cara agama, maka kemungkinan besar kita berbisnis dengan cara setan. Karena menurut agama saya di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab itu ada kantor khusus untuk seluruh pedagang atau pebisnis. Misal begini, kejadian di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu mencari orang-orang yang tidak paham syarat berpedagang. Ketika ada orang yang tidak memahami syarat berpedagang, itu diberhentikan, ditutup tokonya, disuruh belajar dulu kepada konsultan-konsultan bisnis yang paham syarat berpedagang. Belajar dulu, ketika paham baru silahkan buka. Kenapa? Karena kalau kita berdagang atau berbisnis tidak sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kita akan makan riba, terpaksa atau sukarela. Sekali lagi berarti apa? Penekanannya di sini adalah berbisnis dengan cara agama supaya kita tidak memakan riba, terpaksa atau sukarela. Jadi PT BES tidak menjual agama, tapi PT BES membuat peluang yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mempertahankan agama. Jadi sebenarnya bisnis ini adalah penopang untuk bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Siapapun boleh gabung, mau dari ras, suku, dan agama pun silahkan gabung di bisnis ini. Demikian dari pemahaman selanjutnya. Oke, selanjutnya ada lagi tentang bilang penipuan. Kalau penipuan ini tidak logis, saya tinggal bilang bro, kalau mau nipu, itu ngapain saya nipu 2,1 juta? Mending saya nipu 2M, saya pindah ke warga negaraan, saya jadikan modal. Ini 2 juta, rumah saya bro tahu, masa saya mau nipu 2 juta? Saudara saya tahu, ya tidak masuk akal. Jadi bro gabung, kita pelajari, insya Allah mudah-mudahan bisa maksimal, dapat hasilnya. Dan sekali lagi saya tekankan, insya Allah ini bukan penipuan. Begitu, itu logika. Nanti kita bisa pakai logika berpikir lah kalau soal bicara masalah kendala, soal penipuan dan lain-lain. Iming-iming. Oke, ada yang bilang bro ini iming-iming kan sama, bisnis ini sama dengan bisnis yang lain. Saya trauma dengan bisnis yang lain. Karena ada iming-iming di situ. Ya kita bisa perlihat. Kalau soal iming-iming tinggal perlihatkan testimoninya, silakan minta sama apply-nya. Itu boleh minta top leader Agus tuh. Saya pernah video masuk 1M ke rekeningnya. Itu ada tuh, nanti minta buku rekeningnya, minta sama top leader Agus. Bos tolong difotokan, nanti di-share. Nah itu bisa jadi bukti bahwa betul-betul ditransfer. Dan bisa minta ke apply-nya. Kalau macam mereka minta. Tapi sebenarnya tidak perlu. Tinggal sampaikan saja presentasi. Biasanya orang bilang iming-iming. Cuman penting kita sampaikan. Ada yang bilang begini. Iming-iming dan trauma. Akibat trauma, kata orang di Papua. Dari akibat trauma dengan bisnis masa lalu. Akhirnya mereka teramau. Tidak mau gabung maksudnya. Akibat trauma dengan bisnis. Tapi kebanyakan orang itu trauma ikut-ikutan. Cuman begini, banyak juga teman saya presentasi, dia trauma. Karena pernah join di bisnis lain. Di bisnis keliling, bisnis Jenderal Tianfeng, terus di bisnis awai-awai. Ada banyak macam, akhirnya trauma. Saya cuma bilang gini bro, mohon izin bro kan normal. Iya saya normal. Mas Andi juga normal ya Mas Andi. Mas Andi alhamdulillah normal. Karena sudah nikah. Mas Andi kalau macam putus, ini ibarat belum nikah lah ya, kita ilustrasi. Misal Mas Andi putus dari cewek, carinya cewek lagi atau cowok? Cewek lagi top 2 sekalian. Cuman pertanyaan saya begini, mau cari yang cewek yang lebih bagus dari yang dulu? Pasti top, yang lebih cantik pokoknya. Lebih cantik, yang lebih kalem, yang lebih baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Jadi otomatis kita nyari yang lebih bagus. Sama dengan bisnis bro. Bro pernah putus di masa lalu. Bro tidak bisa move on di masa lalu. Dan cara terbaik untuk move on dari masa lalu adalah cari yang baru, yang lebih spektakuler. Itu cara terbaik untuk move on dari masa lalu. Kemarin Mas Andi, ada teman saya bilang begitu.
Itu top leader di bisnis dulu. Dia bilang, bro saya trauma, saya sudah mau bangun sistem lagi segala macam. Saya bilang begini, cara move on dari bisnis masa lalu adalah cari bisnis yang lebih spektakuler. Cara move on dari kenangan masa lalu, dari kegagalan, mohon maaf, kegagalan cinta di masa lalu adalah cari cinta yang baru. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melupakan masa lalu. Itu cara terbaik untuk move on dari bisnis di masa lalu. Jadi kalau macam seumpama ada yang temannya bilang trauma dan selain sebagainya, silahkan diberikan pemahaman demikian. Jadi bukan masalah jadi kan tidak mungkin kita putus dari cewek terus kemudian kita tidak cari cewek, carinya cowok. Nah itu ngondek jadinya kan, udah tidak normal jadinya. Nah paling itu yang bisa saya sampaikan soal kendala. Sebenarnya dari semua kendala itu banyak ilustrasi, tinggal kita pelajari. Top leader kita banyak yang punya pemahaman paradigmanya luar biasa. Hari ini kita berikan satu paradigma saja, intinya ada dasar biar bagaimana kita tidak gagap gugup untuk membahas atau memberikan solusi dari kendala setiap pertanyaan dari Camin. Dan masih banyak, setiap solusi paradigmanya banyak, dan saya percaya nanti tinggal Bapak Ibu kawan-kawan tinggal dikembangkan, mudah-mudahan bisa maksimal. Sebenarnya paling maksimal kalau kita ikut pertemuan offline, karena di offline itu biasanya dibahas semua. Kita bahas beberapa paradigma yang itu betul-betul masuk di akal, dan paradigma ini penting. Paradigma ini penting. Saya pun dan kawan-kawan di Papua dan beberapa top leader lainnya, kita bisa berhasil closing maksimal akibat 12 kendala lapangan ini. Akibat solusi yang kita berikan dari setiap pertanyaan yang disampaikan dilontarkan sama Camit kita. Kalau semuanya bisa kita jawab dengan baik dan benar, terbuka paradigmanya, tidak ada celah untuk tidak bergabung. Dia nanya ini, dia bilang begini. Oke, mohon maaf. Jadi nanti ada yang nanya, dia nanya, saya tidak punya modal, kasih solusinya. Saya gengsi, kasih lagi solusinya. Saya tidak terbiasa, kasih solusinya. Apapun yang dia lontarkan, dikasih semuanya, dijawab semuanya, terbuka semuanya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk dia beralasan. Alasannya cuma satu, yaitu secepatnya bergabung di bisnis ini. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita bisa jawab semua pertanyaan orang dengan baik, santun dan maksimal, paradigmanya terbuka, mereka tidak punya alasan untuk tidak bergabung di bisnis ini. Itu yang paling penting. Ini hal dasar yang harus kita kuasai selain 5 pilar, ice breaking yang kemarin, edifikasi, pemahaman 5 pilar, dan juga tentang bagaimana cara kiat-kiat bahagianya. Ini yang saya biasa bilang kiat-kiat bahagia, karena di sini ada kiat-kiat bahagia. Demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau ada lagi, Dok. Boleh silakan. Sering yang di lapangan itu mereka banyak yang ragu, banyak yang belum yakin itu. Kebanyakan kita keluar modal 2,1 kok bisa dapat 1,67. Nah itu biasanya banyak yang jarang dibedah, Dok. Kita dapatin dari mana? Gitu. Oke. Ya itu terjadi 2,1 dapatnya 1,67 kan? 1, itu dari mana? Ya dari omset. Nah, udah tinggal bilang gitu, dari omset. Ketika kita bergabung, ini bisnis bukan bisnis ini tuyul yang duduk diam tiba-tiba datang. Artinya ketika harus ada komitmen di awal, Mas Andi. Betul, terima kasih pertanyaan ini. Berarti harus ada yang namanya komitmen. Jadi kebanyakan member, masih banyak juga oknum yang hanya karena pengen kejar poin, dia bilang sudah Bapak gabung saja, nanti bisa dapat 1M-nya. Tidak dijelaskan, tidak diberi komitmen di awal. Jadi saya sekarang begini, prinsipnya begini. Ketika saya presentasi, ada yang mau gabung. Kemarin ada itu yang mau gabung sekitar, dia bilangnya punya duit 20 juta. Dia punya duit 20 juta, dia bilang, Pak, saya punya duit 20 juta. Tapi saya mau gabung saja, bisa enggak saya dapat bisnisnya? Saya bilang tidak akan pernah dapat rewardnya. Saya bilang. Jadi di awal komitmen, Pak. Saya tidak mau mengiming-imingi Bapak. Justru betul masih banyak orang yang bilang bisnis ini iming-iming karena banyak oknum yang ketika presentasi yang dia kejar hanya bonus dan poin. Sementara yang keluar itu tadi syarat rukun dagang tidak dipahami. Kita mesti jujur sampaikan, bisnis ini Bapak gabung, yang bisa saya lakukan adalah saya sama-sama kita tuntun Bapak pelajari bisnis ini seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Ada support sistemnya dari 5 pilar tersebut. Bapak gabung, Bapak tidak sendirian. Nanti banyak grup leader, banyak leader yang insya Allah siap bantu ke depannya. Disiapkan alat bantunya, punya websitenya.
diajari cara presentasi, diajari bagaimana cara menjual. Artinya bahwa ini peluang ketika Bapak gabung, Bapak tidak sendirian, mudah-mudahan Bapak belajar, Bapak bisa bertindak, Bapak dapat hasilnya. Nah sekali lagi bro, kemarin ada yang mau gabung 20 juta, saya bilang bro mohon maaf, kalau bro gabung di bisnis ini cuman kayak macam mau investasi, mohon maaf bisnis ini bukan investasi. Kalau bro mau gabung, saya mending orang gabung satu paket tapi dikerjakan, daripada gabung 31 paket tidak dikerjakan. Kenapa? Ketika satu paket orang gabung dia kerjakan, dia paham, dia berpotensi untuk upgrade 31 paket. Jadi yang saya kejar bukan bonus besar di awal. Yang saya kejar adalah orang komitmen di awal. Kalau bro mau, silahkan gabung, komitmen di awal, kita kerjakan, kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa maksimal. Jadi sekali lagi Mas Andi, bukan permasalahan bonus besar di awal, tapi komitmen di awal. Itu yang paling penting. Artinya, kalau ketika orang bertanya, Pak ini duitnya dari mana? Yaitu dari komisi yang didapatkan. Biasanya pertanyaan yang barusan muncul, masa bisa 2,1 dapat 1 M? Itu karena tidak dijelaskan tadi. Bahwa di sini ada konsep bisnisnya, ada jual beli, ada transaksi dagangnya. Ketika terjadi pembelian, kita dapat omset, kita diberikan komisi sama perusahaan. Artinya, kenapa bisa dapat? Ya itu tadi, karena ada omset di situ. Omsetnya jelas. Omset ketika kita mau mendapatkan, ini perhitungannya. Ketika kita mau mendapatkan, sorry saya buka dulu, mohon maaf. Itu ilustrasi sederhananya begini. Ketika kita mau mendapatkan omset, kenapa 2,1 juta bisa jadi 1,67 M? Atau dengan leadership, kalau sudah dapat luxury berarti totalnya kita dapat 1,9 M. Ya karena ada omset, kita bangun tim di awal. Atau anggaplah ini perusahaan A, ini perusahaan B. Belanja, atau ini tim A dan tim B. Kita main semuanya, penjualan jalan, sistemnya jalan. Terjadi omset 3.000, poin di kiri 3.000, paket di kanan. Berarti di sini ada 6.000 paket terjual dari terjual dari grup, dari pribadi ataupun dari grup, RO pribadi ataupun RO grup. Intinya bahwa ketika 3.000 pasang di kiri 3.000 pasang poin kita dapat terjual, paket terjual berarti ada 6.000 paket terjual. Dikali 6.000 dikali sama dengan berapa tuh? 2 juta sama dengan 12 M. Dari 12 M ini kemudian kita diberikan 1,9 M. Masuk akal enggak? Ya masuk akal. Begitu. Itu sederhananya. Terus ke atas kenapa bisa dapat lagi? Misal seumpama begini nih. Ini logika sederhananya. Misal ini Mas Andi, saya di bawahnya Mas Andi. Kemudian saya menghasilkan omset di kiri 3.000 kiri, 3.000 kanan. Berarti saya dapat totalnya adalah 1,9 M. Nah kemudian 6.000 poin ini naik ke Mas Andi. Naik ke Pak Ustadz. Atau benar ini di sebelah sini sudah ada poin 6.000. Nah bagaimana supaya bisa cair juga Mas Andi? Berarti Mas Andi juga harus mencairkan 3.000 paket di kiri. Terjadi omset lagi 3.000 dikali 2 juta sama dengan 6 M. Masukkan lagi dulu 6 M ke perusahaan melalui ID Mas Andi. Kemudian diberikan lagi 1,9 M. Begitu seterusnya. Semakin lama naik ke atas semakin besar. Jadi perusahaan ini insya Allah mudah-mudahan tidak jebol. Karena semakin naik omset semakin besar ke atas. Ke perusahaan maksudnya. Demikian Mas Andi. Paling itu artinya bahwa ada komitmen di awal. Biasanya orang tidak dikasih tahu bahwa bisnis ini bukan hanya gabung 2,1 juta kemudian dapat ujuk-ujuk dapat 1 M. Bukan. Ini bukan investasi. Ini bukan bisnis kayak di Depok. Bisnis tuyul. Bukan. Ini bisnis. Maaf. Bercanda. Jadi kayak gitu. Paling itu sederhananya Mas Andi. Nanti tinggal kita kembangkan sama-sama. Demikian. Siap, ini ada 2 pertanyaan lagi, Top. Siap. Pertanyaan satu dari YouTube, yang satu dari Zoom. Yang dari Zoom ini izin tanya, udah dikasih solusi modal katanya, lagi ngusahain, cuma tiba-tiba ngilang PHP, Top. Itu dari Kang Syafi'i. Itu mohon izin, itu membernya camitnya itu dari offline atau online? Nggak tahu tuh Kang Syafi'i, camitnya online atau offline? Silakan dicek di chat. Tapi tidak apa-apa. Sebenarnya apa konsepnya sama Mas Andi? Konsepnya adalah member itu kena negatif. 90% ketika PHP dia kena negatif dari sekitar. Kita bahas kemarin tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan langsung
follow up tentang gabung, Mas Andi. Follow up, bangun kenyamanan lagi di awal. Bangun kenyamanan lagi, Mas Andi. Ya kalau macam bisa kirim doa. Cara bangun kenyamanan itu paling penting kemarin kita bahas adalah mengirim doa. Itu Mas Andi, kirim doa, bangun interaksi lagi. Nanti biasanya begini, ketika kita follow up, kalau di offline atau di online, kebanyakan bilang begini, aduh maaf Pak, saya belum bisa gabung. Uang saya terpakai buat keperluan keluarga. Nah, tugas kita langsung blocking. Langsung blockingnya begini Mas Andi, kalau saya bilang, oh maaf Bu, saya berkabar hari ini bukan mau langsung ajak Ibu gabung. Nah, nanti bisa diprioritaskan, mungkin ada kebutuhan lain silahkan. Tapi saya mau bangun silaturahmi. Mudah-mudahan hari ini berkabar lancar luncur rezekinya Bu. Itu terus yang kita bangun. Jadi yang kita bangun ketika ada camit bilang, Pak, mohon maaf, saya belum bisa gabung walaupun ada uang kemarin. Yang harus kita lakukan adalah bangun kenyamanan lagi karena sudah terkontaminasi. Kemungkinan besar ada dua. Ada dua kemungkinan besar. Yang pertama, dia perlu uangnya terpakai. Yang kedua, kena negatif. Jadi yang kita lakukan adalah follow up. Follow up paling maksimal bukan langsung diajak gabung, tapi bangun kenyamanan lagi. Begitu, bangun interaksi lagi Mas Andi. Itu kejadian. Sama kayak macam yang di Kupang. Itu ada di Kupang, tadi duitnya baru 1 juta ternyata. Kemarin punya duit banyak, terpakai untuk kebutuhan keluarga. Jadi saya kira dia PHP, ternyata saya coba kirim doa, dia jawab, saya bangun interaksi, ternyata duitnya baru ada 1 juta. Ada chatnya di saya. Dia bilang mudah-mudahan berapa hari ke depan cukup dia gabungnya 1 paket dulu. Itu mau ngambil bisnis 14 juta. Kemarin awalnya cuman terpakai. Jadi saya kira PHP. Jadi intinya bahwa kalau presentasi, mindset kita adalah perbanyak kemungkinan-kemungkinan lain Mas Andi. Pernah saya bahas tuh Mas Andi. Kita bahas dulu di Basecamp tuh, sering saya bahas. Jadi kalau kita prospek, mesti ada kemungkinan lain. Kalau hari ini prospekan kita belum gabung, follow up hotnya kita belum gabung, ada kemungkinan lain. Kemungkinan besar hutangnya mungkin belum lunas, dia lunasi hutang. Kemungkinan besar dia bayar cicilan motornya. Kemungkinan besar anaknya baru-baru sakit. Jadi yang ada di mindset kita harus positif Mas Andi. Ya kemungkinan-kemungkinan lain itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai kita kekeh untuk langsung follow up aja gabung, tidak. Sekali lagi follow up adalah bangun ikatan emosional. Begitu Mas Andi yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman ini cara follow up. Kebanyakan itu kena negatif. Jadi bangun interaksi lagi. Siap. Siap Top. Ini satu lagi Top dari YouTube menanyakan. Boleh. dari Mas Jame pakar alam. Bisnis ngajak bermimpi, bagaimana caranya Top? Jadi bisnis ini sering kan ngomong kan ngimpi katanya. Jadi intinya bagaimana cara jawabnya kalau sama kita dibilang bisnismu tuh ngimpi gitu dan lain-lain kayak gitu. Ngimpi. Saya bosan dapat nih kendala ini mimpi bro. Mimpi jangan terlalu jauh, terlalu tinggi nanti jatuh sakit. Enggak. Kata Soekarno bro. Bermimpilah setinggi langit. Kalau kemudian kau jatuh di antara bintang-bintang yang bersinar. Jadi maksudnya begini, ketika dapat teman ini tinggal kita buka paradigma. Paradigma sederhana ini. Ini salah satu paradigma pamungkas saya Mas Andi. Dan paradigma pamungkas ini bisa mematahkan seluruh opini negatif orang. Ini paradigma paling keren. Sudah sering saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini paling keren. Tidak perlu jago-jago amat, tapi ketika dapat camit-camit yang negatif, pakai satu paradigma ini. Saya ilustrasikan sekarang. Mas Andi di depan rumah Bos Agus ada rumah tuh kan, yang tingkat itu, insya Allah mudah-mudahan saya yang beli itu. Ada rumah tingkat yang mau dijual kan di depan. Iya kan? Ya masih Top, masih. Mas Andi bisa enggak kasih tahu saya? Ada apa, isinya apa saja di dalam rumah tersebut dari tempat Mas Andi duduk? Coba kita tebak-tebakan. Ada apa kira-kira di sana? Di rumah itu. Isinya ada suami, istri, sama anak toh. Oh siap. Kira-kira perabotnya ada apa saja di situ? Paling ada meja. Kita tebak-tebakan ayo coba kira-kira. Ada meja, kursi, TV, dan isinya. Oke, siap. Pertanyaan saya terakhir, kira-kira Mas Andi bisa enggak kasih tahu secara detail isi di dalam rumah tersebut? Meja letaknya di mana? Isinya apa saja secara detail dari tempat Mas Andi duduk? Bisa enggak? Nggak bisa. Caranya gimana? Masuk. Caranya masuk dulu. Sama bro dengan bisnis ini. Bro bisa bilang bisnis ini mimpi segala macam omongan. Yang terpenting apa? Bro masuk dulu baru bro tahu ternyata betul bisnis ini.
poinnya ketika cukup dibayar. Terus kemudian support sistemnya ada, marketing plan-nya lengkap, surat izinnya lengkap segala macam. Jadi kebanyakan orang ketika dia spekulasi dengan bisnis ini karena dia lihatnya dari luar. Mohon maaf, saya bukan musamakan bro, tapi bro melihat bisnis ini sama seperti rumah tadi. Bro menerka isi rumah dari luar rumah. Caranya bagaimana biar bro tahu isi rumah tersebut? Bro masuk dulu ke dalam. Bro gabung dulu di bisnis ini. Bro pelajari, nanti bro tahu bisnis ini sebenarnya spektakuler. Isinya begini, letaknya di sini. Seperti rumah tadi. Demikian Mas Andi. Itu ilustrasi paling pamungkas. Dan itu bisa mematahkan semua negatif orang. Insya Allah mudah-mudahan masih banyak ilustrasi-ilustrasi yang bikin bisa patahkan negatif-negatif orang. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini. Dan saya mohon maaf karena jatuhnya tadi kita telat. Jadi saya yakin kebanyakan kayaknya pada ngantuk semua. Saya juga sebenarnya ngantuk nih. Bolak-balik tapi tidak apa-apa. Gara-gara antusias. Karena antusias lah yang mengantarkan impian itu. Siap, Tom. Jangan tunggu bonus besar dulu baru antusias. Tapi antusias yang akan mendatangkan bonus besar ke rekening kita. Insya Allah mudah-mudahan, Mas Andi. Amin. Siap. Oke, besok kita bahas. Belum ada pertanyaan lain. Siap. Ini terakhir yang saya mau sampaikan. Insya Allah besok itu kita urut lagi, kita urutkan. Sama besok kita konsolidasi, kita persiapan untuk presentasi SUM, OPP SUM. Nanti kita konsolidasi, kita bikin urut-urutannya, bagaimana metodenya, biar maksimal. Jadi SUM nanti bisa maksimal. Siapa yang ngundang di SUM? Insya Allah mudah-mudahan ngundang 6 join. Itu bisa gitu. Sama di luaran sana gitu. Bisnis ini luar biasa, pekerjaan luar sana luar biasa. Teman saya luar biasa. Saya tawarin bisnis ini, penghasilannya 3 juta, pengeluarannya 6 juta. Bagaimana cara untuk ngatur duitnya? Itu hebat sekali. Jadi siap. Jadi besok insya Allah mudah-mudahan kita konsolidasi, nanti kita review dari awal bagaimana sampai metode closingnya. Begitu, karena kembali lagi eksekusi terakhirnya seperti apa. Cara metode follow up. Besok Mas Adi catatan pentingnya adalah di follow up. Ini jadi penting. Jadi urutan follow up bagaimana? Begitu. Iya betul. Malam Minggu karena malam Sabtu kita ada meeting leader senusantara dari SSB Team. Nanti malam Minggu kita bahas metode follow up. Ini kan alhamdulillah kita sudah belajar nih. Tapi tenang, yang paham belum paham, secepatnya kita buka kelas yang nanti lama. Insya Allah nanti kita coba kelas 2 minggu. Beres kita dapat ilmunya, besok praktek, ada kendala, kasih masuk di grup. Kita jawab sama-sama. Kemudian nanti kita prospek rame-rame di OPP SUM. Jadi sekali lagi ngundang 4, join 7. Siap. Mesti punya mindset aja dulu. Mindset kita enggak tahu kan. Kenapa saya bisa bilang begitu Mas Andi? Kita ngundang 4, joinnya 7. Karena yang 4 ini gabung, 2-nya positif, langsung prospek temannya 3 orang gabung langsung. Jadinya 7. Nah itu mindsetnya. Jadi sekali lagi Allah mengikuti prasangka umatnya. Oke. Siap, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui. Kalau ada salah, tolong dimaafkan. Dan kalau ada kurangnya, kalau menurut Bapak Ibu apa yang kita sampaikan malam hari ini, ada yang tidak bagus, silakan dibuang. Jangan ditelan mentah-mentah. Ambil yang menurut Bapak Ibu baik. Silakan diambil, yang tidak cocok jangan diambil. Silakan dibuang. Karena sekali lagi, kalau mau cari obat, itu tempatnya di apotek. Kalau manusia tempatnya salah. Maka itu saya juga bersalah, Mas Andi bersalah, top leader kita semuanya bersalah. Begitu Mas Andi, saya kembalikan ke Mas Andi yang olala losta masa cetar membahana Sky High Global Power. Kita doakan Pajeronya Desember insya Allah cair Mas Andi biar bisa pulang. Amin. Tidak boleh pulang kalau enggak bawa Pajero. Siap Mas Andi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi go berkah no riba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taburan dibuka kartunya. Siap. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang hadir malam ini ya. Luar biasa ini sampai jam 11 malam. 2 jam full materi ya. 2 jam full materi. Yang harusnya 12 kendala, ternyata 15 kendala. Luar biasa. Jadi luar biasa. Yang harusnya 12 jadi 15 kendala. Dan insya Allah ini luar biasa nanti buat apa? Senjata kawan-kawan di lapangan. Jadi kalau misal nanti ketemu di lapangan, udah ketemu jawabannya.
mudah-mudahan setelah selepas ini nanti grup yang di Telegram yang mungkin yang di sini belum masuk grup Telegram, silakan nanti tanyakan ke yang lain biar nanti bisa masuk grup Telegram, biar nanti disitulah nanti kita bisa controlling bersama. Saya dengan Pak Burhan nanti bisa controlling bersama. Tujuannya apa? Kita sharing di situ. Karena kalau semuanya di sini kan hanya 3 kali ya gitu. Jadi kemarin, hari ini, dan nanti malam minggu. Pastikan yang nanti yang jomblo pastikan ikut malam minggu. Gitu. Tapi kalaupun nggak jomblo, pastikan ikut sama istrinya, sama anaknya. Yang penting istri sendiri, jangan istri tetangga. Gitu ya pesan saya. Mungkin tadi dari saya, mohon maaf dari saya pribadi, dan mohon maaf yang tadi sempat saya share untuk link Zoom sebelumnya, ternyata hanya 100 peserta gitu kan. Tapi langsung kita sambut dengan Zoom ini, alhamdulillah ada 50 peserta tadi kan, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Seperti kalau sampai kita ke masjid, ada segala yang bagus kita bawa pulang. Itu aja dari saya. Akhir kata, mohon maaf. Sebelum kita tutup 1 menit lagi kita tutup untuk berdoa lagi. Tujuannya apa? Mudah-mudahan untuk besok hari, malam ini kita ditidur dengan dijaga Allah, besok pagi bangun sehat semuanya, besok lancar semuanya, apalagi besok Jumat berkah. Yang mungkin belum pernah closing, besok semuanya closing, amin. Ini itu aja ya, 1 menit ini izin untuk bantu doa bersama. Kebetulan masih ada 47 partisipan, mudah-mudahan doa, nggak tahu nanti doa siapa yang nanti dijawab, yang mudah-mudahan itu menular ke semuanya, amin. Mungkin itu dari saya. Sebelum kita tutup, saya dan Pak Burhan mohon maaf semuanya kalau semuanya ada salah sekata. Apapun yang kita bercandakan itu hanya bercanda. Jangan diambil serius. Kalaupun diambil serius nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Jadi itu aja. Ayo 1 menit ke depan kita doa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Amin, selesai. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang ada di malam ini. Sebelum saya tutup, nih coba saya unmute semuanya, biar nanti kan rame kan enak ya. Bentar. Bentar ya. Yap, itu bisa dibuka ya mute-nya ya. Jadi setelah kita sampai itu biasanya nggak rame. Itu aja dari saya dan Pak Burhan, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah no riba. Berkah no riba. Pak Iin. Kalian ketemu lagi. Thank you Kandi, thank you Kang Burhan. Ya, Selamat malam, selamat beristirahat Kak. Amin ya Allah, amin. Riba. Kita jangan ngumpul di Dina. Ada Andina, ya pasti tinggal nih. Andina, yes sir. Ya, besok ya malam minggu kita bertemu lagi. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, mohon izin live.